Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra Hamsyuni dengan NIM B24060015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, apa sih itu permasalahan sosial? Mari kita simak penjelasannya. Masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Suarjono Sukanto. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Contohnya itu tindak kriminalitas. Dan menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai warga masyarakat. Nah, berbeda lagi dengan pendapat Sutomo. Masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya itu banyak pengangguran di suatu daerah masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi atau keadaan di dalam suatu masyarakat yang keberadaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Adapun beberapa jenis permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama ada kemiskinan. Menurut Sukanto tahun 2012, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan mental dan fisiknya dalam kelompok tertentu. Menurut Sutomo tahun 2013, terdapat dua tingkat kemiskinan, yaitu yang pertama secara absolut, artinya kemiskinan dapat diukur dengan standar tertentu. Kemiskinan absolut ini diukur dengan kebutuhan sandang, papan, pangan, dan pendidikan. Yang kedua itu secara relatif, artinya kemiskinan dapat diukur dengan melihat seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah yang dibandingkan dengan lapisan masyarakat lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yang pertama itu faktor biologis, psikologis, dan kultural. Misalnya munculnya sifat pemalas, kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan, dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi permasalahan di sekitarnya. Yang kedua itu faktor struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur masyarakat yang tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Yang kedua ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma dan nilai di masyarakat. Contohnya itu seperti begal, pencurian. Itu termasuk tindak kriminalitas karena bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat dan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat. Menurut Abdul Rasyani, faktor penyebab kriminalitas ada dua, yaitu yang pertama faktor dari dalam individu atau intern. Faktor dari dalam individu itu bisa berupa sifat khusus dan sifat umum. Sifatnya khusus seperti gangguan jiwa, gangguan emosional, dan rendahnya inteligensia seseorang. Sedangkan faktor umumnya berupa kedudukan individu dan dalam masyarakat, tingkat pendidikannya, tingkat keterampilannya, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor dari luar individu atau ekstern. Misalnya, faktor ekonomi, faktor media massa, atau faktor lain yang berkaitan dengan kriminalitas. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Adapun faktor ekonomi yang dengan adanya kesenjangan sosial ekonomi adalah yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, kedua, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial, dan yang terakhir, adanya pencemaran lingkungan alam. Nah, bisa kita lihat di daerah perkotaan, di situ akan terlihat sekali kesenjangan sosial ekonominya, di mana di satu sisi terdapat rumah-rumah mewah yang dihuni orang-orang kaya, dan di satu sisi lain adanya rumah-rumah kumuh yang dihuni oleh masyarakat kelas bawah. Yang keempat, ada konflik sosial. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan saling menjatuhkan pihak lawan.
Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antar suku, antar agama, dan antar negara. Nah, contohnya itu konflik antara Palestina dan Israel yang saat ini belum selesai. Ini konflik yang dikarenakan oleh perebutan wilayah. Konflik ini dapat menyebabkan masalah sosial baik dari masalah ekonomi, politik, pendidikan, dan akhirnya akan meresahkan baik pemerintah maupun masyarakat. Dan yang terakhir itu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja, yaitu seperti perkelahian, tawuran, mengonsumsi narkoba, dan miras. Jadi, kenakalan remaja ini juga merupakan masalah sosial karena perilaku seseorang remaja yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam suatu masyarakat dan dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun masyarakat. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.